Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Prof. Ari dan teman-teman sekalian. Pada pertemuan kali ini kita dari Hubungan Internasional Indonesia berminat untuk melakukan sebuah wawancara ya untuk mengetahui lebih lanjut tentang studi hubungan internasional yang kami pilih. Tema pada malam hari ini adalah terkait dengan Great Debate dalam hubungan internasional. Pada malam hari ini kita sudah mengundang salah satu profesor kita, guru besar kita di Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Profesor Ari Bainus dari Universitas Pajajaran, Bandung. Selamat malam, Prof. Dan juga Malam. bersama terima kasih dan juga bersama kami ada Mas Arief ya, selaku anggota dari Hubungan Internasional Indonesia yang merangkap sebagai editor juga ya, dan saya sendiri. Baik, tanpa mengulur waktu lebih panjang, saya kira kita akan mulai masuk pada pembahasan, Prof. Ini kan hal yang biasa itu, bahwasanya perbedaan mazhab, perbedaan perspektif itu adalah hal yang lumrah dalam hubungan internasional, dan itu tidak hanya terjadi di level mahasiswa, tetapi juga di level dosen, bahkan di level para pemikir-pemikir yang kita anggap sebagai panutan kita di dalam mempelajari hubungan internasional. Nah, salah satu yang pernah terjadi ya terkait perkembangan studi hubungan internasional ini, pernah terjadi beberapa kali great debate dalam hubungan internasional. Nah, untuk itu kami ingin lebih tahu lebih dalam ya, apa sih yang dimaksud dengan great debate dalam hubungan internasional itu, Prof? Silakan, Prof. Oke, terima kasih. Yang saya banggakan rekan-rekan sekalian, terutama pembawa acara hari ini Hubungan Internasional Indonesia, Mas Randy dengan Mas Arief, gitu ya. Saya pertama mengapresiasi acara ini, terutama dalam rangka sosialisasi studi kita, ya, dan fenomena-fenomena hubungan internasional biar dikenal secara luas ya kepada halayak, baik halayak umum maupun orang-orang yang akan masuk di dalam studi kita. Tentunya fresh ya, orang-orang fresh, terutama para mahasiswa hubungan internasional. Menjawab pertanyaan dari Mas Randy tentang apa itu great debate, ya, kita seringkali menerjemahkannya sebagai perdebatan besar gitu. Memang salah satu keunikan studi hubungan internasional itu adalah ketika perkembangan teorinya itu melalui berbagai polemik ya di antara para penstudinya atau scholarnya. Itulah yang disebut dengan great debate. Great debate ini terutama mengacu pada berbagai perdebatan atau polemik atau serangkaian ya ketidaksepakatan, ketidaksetujuan ya tadi disampaikan oleh Mas Reni di antara para penstudinya ya tentang isu-isu yang berkenaan baik secara filsafat ilmu ya maupun saat ilmu tuh kita harus urai. Ada perdebatannya berkenaan dengan ontologi, ada perdebatannya berkenaan dengan epistemologi dan metodologi. Bahkan ada yang sering mengatakan bahwa great debate di dalam studi hubungan internasional itu seringkali masuk juga ke ranah metateori. Ya. Nah ini menarik sekali, kita harus mengetahui konsep-konsepnya dari awal gitu ya. Great debate itu seperti apa ya? Apakah dia pada ranah ontologi, apakah pada ranah epistemologi dan metodologi gitu ya. Nah, ini kita harus bisa mengetahuinya terlebih dahulu. Kita ketahui bahwa ranah ontologi itu adalah teori tentang sesuatu. Jadi apa objek dari studi itu? Nah, perdebatan yang terjadi di dalam perdebatan hubungan internasional seringkali
atau beberapa itu berkenaan dengan perdebatan tentang ontologi. Ada juga yang berdebatnya tentang metodologi, tentang epistemologi. Bagaimana cara mempelajari HI. Ya. Nah, itu kita akan urai nanti satu persatu perdebatannya apa saja gitu. Itu aja Mas Randy. Jadi yang terpenting adalah keunikan HI berbeda dengan studi yang lain adalah ketika pengembangan ilmunya, pengembangan teorinya itu diikuti oleh serangkaian yang namanya perdebatan besar atau yang namanya grid debat. Ya, berbeda dengan ilmu lain. Jadi walaupun ada orang yang ada penstudi yang mengatakan apa gunanya katanya kita membuat grid debat katanya. Ya seperti itu. Tapi di dalam hampir semua kurikulum studi HI, grid debat itu selalu diajarkan. Jadi seolah ketika ingin mempelajari state of the art dari teori HI atau studi HI, maka kita akan melaluinya melalui grid debat. Seperti itu, Mas Randy. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya, Prof. Sebelumnya kita mau menyapa dulu Bang Virtus Setiaka yang sudah bergabung dengan kita. Halo. Selaku reviewer kita, Prof. Boleh Ya. on cam dong. Boleh on cam dong malam ini. Live. Ya, nah, biar kelihatan dia. cakepnya dong. Nah, muncul juga. Jenggotnya udah kelihatan, oke lah. Ini yang katanya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan provokatif ini, Prof. Oke. Ya, siap. Pokoknya nanti pertanyaan provokatif ya, datangnya dari Bung V ya. Oke, Ya, Vi? ditunggu. Oke, baik. Baik sekali tadi penjelasannya. Kita masuk pada pertanyaan kedua. Mungkin bisa dijelaskan, Prof, kenapa sih perdebatan seperti itu terjadi, Prof? Di dalam setiap ilmu, pengembangan teori itu adalah suatu hal yang wajar ketika suatu ilmu ini sedang mengembangkan dirinya sendiri. Ya. Dia mau tidak mau berkenaan dengan bagaimana menjelaskan dan memahami dunia ini ya, melalui konsep-konsepnya. Nah, ketika melalui konsep-konsepnya untuk memahami atau menjelaskan dunia ini, maka seringkali berselisih. Ya, itulah kenapa di dalam studi hubungan internasional fenomenanya sama, tapi dia bisa dibaca oleh berbagai teori, dibaca oleh berbagai sudut pandang. Nah, itulah sebabnya kenapa di dalam studi hubungan internasional terjadi perdebatan-perdebatan besar ini. Ya, jadi sangat lumrah sekali, gitu ya. Saya ambil contoh pertama, misalnya perang itu disebabkan oleh apa? Ya, nah, mulai orang berdebat. Ada yang mengatakan karena sifat manusia, ada yang mengatakan oh tidak, karena negara lah, ya. Karena satu lagi yang mengatakan oh sistem internasional yang mengganggu. Nah, sehingga terjadi perang. Nah, itu kan beragam orang. Muncullah akhirnya di dalam studi hubungan internasional, hikmahnya kita menemukan akhirnya ada level of analysis. Padahal itu adalah kita menanyakan tentang penyebab perang, gitu ya. Permulaannya Kenneth Waltz, ya, lalu dikembangkan oleh David Singer. Ya, akhirnya kita mengenal yang namanya level of analysis. Dari 3 level analisis ini, rupanya dia mengembangkan juga berbagai hal, ya. Apa? Aktor. Ya, maka masuklah ke yang namanya perdebatan besar berkenaan dengan ontologi. Beragam. Jadi disitulah saya melihat gitu ya, kedinamisan dari studi kita ini luar biasa ya. Belum kita melihat dari berbagai sudut pandang seperti filosofis tadi, juga berkenaan dengan tiba-tiba munculnya fenomena-fenomena baru, isu-isu baru, aktor-aktor baru yang menyebabkan akhirnya
mempunyai sudut pandang yang berbeda di dalam teorinya. Seperti itu, Mas Randy. Ya, baik, terima kasih Prof untuk penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, Prof. Sebenarnya di dalam perdebatan-perdebatan tersebut, apa dan siapa saja sih yang terlibat di dalamnya? Oke, ini masuklah kita ke substansi. Setelah saya menjelaskan perdebatan besar itu apa, great debate itu apa, lalu kenapa great debate itu terjadi di dalam studi hubungan internasional, masuklah. Setidak-tidaknya di dalam studi HI, ya, ini juga ada perdebatan nih mengenai berapa great debate di studi HI. Ada perdebatan juga. Yang sudah clear adalah perdebatan great debat pertama. Itu clear. Semua orang mengakui bahwa ada great debat 1. Ya. Great debat 2 juga sama. Clear. Tidak ada masalah. Jadi semua komunitas studi hubungan internasional di hampir seluruh di dunia itu mengakui ada perdebatan kedua. Nah, yang perdebatan ketiga ada yang tidak mengakui, ya, dalam pengertian begini. Ada beberapa referensi yang menulis bahwa perdebatan ketiga atau great debate, third great debate itu adalah perdebatan keempat kita yang dikatakan sebagai perdebatan terakhir. Seperti saya tunjuk Joseph Lapid. Joseph Lapid selalu menyebut bahwa yang namanya perdebatan terakhir itu antara rasionalis dengan reflektivis itu adalah perdebatan ketiga. Nah, tapi di referensi yang lain, perdebatan ketiga itu adalah interparadigm debat. Ya, karena kemunculan pada tahun 70-an aktor-aktor baru. Nah, itu persoalan ontologi yang ketiga itu, ya, interparadigm debat. Contohnya Michael Beng, ya, menulisnya bahwa ada perdebatan antar paradigma. Tapi satu lagi di referensi Amerika, jadi Anda nanti seperti David Baldwin, lalu Keohane sendiri, dia menulisnya bukan interparadigm debat, perdebatan ketiga itu, tapi neo-neo debat, perdebatan neo-neo, neorealism dengan neoliberalism. Nah, jadi dengan demikian, sampai hari ini, HI itu dikembangkan oleh 4 perdebatan besar. Ya, dengan acuannya beragam. Ya, saya tidak menyebutkan tadi karena di dalam menyebut great debat aja ada berapa, di orang HI itu ribut juga gitu ya. Nah, kita sepakati kalau yang pertama adalah the first great debate antara idealism versus realism. Clear itu semua. Dan terjadinya antara 1920 sampai 1939 atau disebut 20-year crisis, 1919 sampai 1939. Berikutnya adalah, walaupun perdebatannya itu di tahun 30-an ya. Berikutnya yang kedua adalah perdebatan the second great debate. Orang selalu menyebutnya sebagai tradisional versus scientific. Tapi ada yang mengatakan bukan tradisionalism, tapi tapi disebut klasik. Ya, karena Hegel menyebutnya klasik, nggak mau dia disebut. Tapi yang berdebat itu satu kubu sebetulnya, yaitu realis. Hanya cara mempelajarinya berbeda. Nah, ini perdebatan kedua itu adalah epistemologi, perdebatan tentang metodologi. Yang satu realis dengan cara klasik, ya, sejarah interpretif. Yang satu lagi dengan cara saintifik, ya, karena dia banyak dikembangkan di Amerika. Ya, seperti itu yang kedua. Yang ketiga tadi, perdebatannya antar interparadigm debat, itu oleh Michael Beng misalnya disebutkan, antara 3 model, ya, siapa sebetulnya aktor yang paling signifikan dalam HI. Ada yang menyebut state-centric atau billiard ball model, ada yang menyebutnya atau disebut juga yang kedua sebagai
pluralism, ya. Kalau yang ke satu realism otomatis, pluralism atau multisentrik karena banyak aktornya gitu ya, atau disebut cobweb model ya. Dua penyebutan ini sebetulnya ada di dalam tulisannya John Barton ya, di dalam tulisannya di dalam World Society. Barulah ditambahkan yang terakhir karena kemunculan pada tahun 70-an teori-teori yang sifatnya neomarxisme, teori ketergantungan yang akhirnya diadopsi oleh studi hubungan internasional. Jadi Marxisme itu udah lama ada, tapi baru diakui di dalam hubungan internasional baru sekitar tahun 70-an, yaitu dengan menyebutnya sebagai global centric, ya, di mana global centric ini atau disebutlah sebagai strukturalisme atau Marxisme. Nah, ini interparadigm debat itu di situ muncul. Hanya di Amerika, ya, saya tadi tulisan David Baldwin, ya, itu menyebutnya sebagai neo-neo debat, yaitu antara neoliberalis dengan neorealis, yang masih meminggirkan neomarxisme. Jadi masih perdebatan besarnya masih dua gitu ya antara itu. Itu yang ketiga. Barulah yang keempat. Nah, yang keempat penamaannya tuh macam-macam. Kalau yang keempat itu sebetulnya pada tahun 88 munculnya setelah Robert Cohen inaugurasi di dalam sebuah conference ISA, International Study Association, ya, itu mengatakan bahwa HI ini dikembangkan oleh dua lembaga besar. Ya, makanya disebut tulisannya sebagai international institution. To approach itu antara rasionalis dengan reflektivism. Sejak itulah kata-kata rasionalisme dengan reflektivism itu mulai bergaung di mana-mana. Tapi intinya adalah balik lagi, ternyata perdebatannya juga persoalan metodologi, yaitu di mana rasionalisme itu lebih menekankan kepada cara-cara metodologi positivistik atau positivism. Nah, kebalikannya yang reflektivism itulah disebut akhirnya sampai sekarang rame disebutlah post-positivism. Nah, itulah perdebatan di dalam studi hubungan internasional yang mungkin orang sudah paham 1, 2 dengan 4. Tapi yang 3 kadang-kadang terjebak antara interparadigm debat dengan neo-neo debat, atau bahkan tidak ada sama sekali dalam artian dia langsung perdebatan ketiga. Seperti Joseph Lapid itu. Begitu Mas Randi. Izin Prof, Mas Ya, Randi silakan. mungkin saya Silakan Mas. Ya, tadi kemudian terkait dengan the great debate kan kita selalu jelas ya dominan bahwa kemudian itulah pemikirannya lebih ke western ya, western centered. Saya penasaran Prof terkait dengan non-western teori atau non-western pemikir-pemikir non-western posisinya di mana Prof terkait di the great debate seperti ini? Oke. Kalau di great debate posisi non-western itu ada di 2 great debate. Pertama di perdebatan ketiga, kalau kita memasukkan unsur yang namanya strukturalisme dengan cara neomarxisme, itu sebetulnya pemikiran negara berkembang, Mas Arief. Jangan salah, Andre Gunder Frank, Theo dos Santos, Henry Cardozo, Samir Amin, lalu kita dikembangkan oleh Arif Budiman. Itu negara berkembang, ya, adanya di Amerika Latin. Jadi sumbangsi pertama dari orang-orang Marxisme terhadap penstudi hubungan internasional yang ditanyakan oleh Mas Arief, itu cucu-cucunya atau cicit-cicitnya Marx, ya, yang mengatakan bahwa terjadi adanya ketergantungan, bukan pembangunan yang ada akibat dari pembangunan corak liberal itu, yang ada adalah keterbelakangan. Keterbelakangan itu ada di mana? Ada di negara berkembang. Mereka yang memikirkannya. Jadi sangat salah sekali kalau misalnya kita mengatakan bahwa tidak ada pemikiran dari negara berkembang. Ada sejak itu, gitu. Bahkan kalau ditarik ujung-ujungnya, ya itulah
pemikiran Karl Marx itu dengan Lenin berpikir tentang core periphery itu adalah di sana. Yang mengaplikasikannya adalah negara-negara berkembang gitu. Jangan salah gitu. Itu satu. Yang kedua adalah pada perdebatan keempat, ya, di mana di dalam post-positivisme terwakili oleh yang namanya postkolonialisme. Anda bayangkan nggak postkolonialisme itu? Memang bukan HI pertamanya menggagasnya, ya, sama dengan neomarxisme. Jadi nggak, kalau berpikir HI gitu ya, HI itu studinya apa? Apa yang disebut oleh Wever. HI itu sebetulnya hubungan antar negara barat sebetulnya. kalau kata oleh Wever. Jadi kita gagah aja mempelajari great powers dan lain sebagainya. Padahal yang kita pelajari adalah negara-negara barat gitu ya. Nggak ada. Jadi sumbang sih baru dari luar HI ya. Kayak tadi neomarxisme dengan teori ketergantungannya menyumbang kepada HI sampai ke world systemnya, walaupun yang ngembangin Immanuel Wallerstein ya. Sama dengan postkolonialisme. Terbayang nggak kalau Edward Said tidak pernah memikirkan tentang orientalisme? Nggak akan ada studi HI dari sisi pinggiran. Ya, seperti itu. Dan juga sama, Homi Kababa dengan Spivak, dia orang India yang belajar di Amerika, tapi dia aware terhadap persoalan-persoalan negara-negara berkembang, termasuk Fanon, Afrika. Itu sumbangan yang tidak pernah kita boleh hilangkan, ya. Jadi kata orang Global South itu, ya itulah mereka membincangkan, cuma berbeda memang cara melihatnya. Kalau tadi misalnya Global South yang diambil oleh neomarxisme itu cenderung selalu akan menggunakan kacamata Marx. Kan tahulah kalau kacamata Marx selalu konflik, bagaimana core dengan periferi konflik, ya, dan lain sebagainya. Itu ciri mereka. Cara memandangnya berbeda karena memang mereka itu ingin melihatnya ada ketidakadilan, ada ketidakmerataan, ada persoalan distribusi, ya. Itu yang mereka lihat. Nah, postkolonialisme sama. Apa? Yaitu melihat ada ketimpangan di dalam apa? Cara berpikir, berperilaku, bertindak tanduk. Negara-negara berkembang kok reifikasi dari negara-negara kolonialisme, negara-negara yang pernah menjajahnya. Ya. Bahkan Homi Kababa itu menyebutnya kita ini seperti mimikri, hybrid. Kalau Fanon lebih keras lagi, black skin, white mask. Pemikiran kita, tindak tanduk kita, perilaku kita, style kita semua barat. Gitu. Walaupun kulit kita tetap hitam. Gitu. Nah itu adalah pemikiran dari mereka. Walaupun sekali lagi, jadi kalau ada yang mengatakan perdebatannya di mana? Ya disitulah mereka membedakan. Pertama kalau yang tadi berbeda dari sisi bukan metodologi, tapi ontologi. Kenapa? Karena dia memikirkan tetap kelas. Kalau yang neomarxisme itu bukan state, bukan non state, tapi kelas. Kelas itu bisa state, bisa non state, beragam. Makanya dia sifatnya global, ya. Itu persoalan ontologi. Nah, kalau yang kedua persoalannya epistemologi. Karena apa? Baik Baba, Spivak, ya, itu kan dengan Said, itu kan terinspirasi dari Foucault, terinspirasi dari Derrida, yang dia memang tanda petik mengkritisi pemikiran-pemikiran metodologis positivisme Barat, gitu. Itu jadi beda cara melihat. Jadi satu kubunya adalah berkenaan dengan ontologi, ya, perdebatan ketiga. Yang kedua adalah perdebatan keempat, persoalan perdebatannya tentang metodologi.
Jadi ada sumbangsihnya. Jadi Mas Arief jangan dikira gitu ya. Ya kita selama ini mengatakan nggak ada sumbangsihnya. Ya ada lah kalau menurut saya. Hanya kalau ditanya bangsihnya adalah harus seperti apa, nah itu ceritanya lain. Ceritanya lain. Itu Mas Arief. Terima kasih, Prof. Monggo Mas Randi dilanjut. Ya, baik, terima kasih. Mungkin Bung Vi ada mau Nah, ditanyakan dulu? Anak-anak buyutnya Maxis ini, Bung V masa nggak ada respon? Ayo anak buyutnya Maxis, ayo cicitnya, ayo. Prof, langsung aja Prof. Kalau perdebatan apa HI yang tadi kan pertama Western centric, kemudian yang non Western itu juga eksis gitu ya. Kalau kontribusi pemikir HI Indonesia dalam perdebatan besar hubungan internasional tuh sejauh ini menurut Prof. Ari sudah ada atau belum? Seberapa signifikan itu dalam dinamika perkembangan HI secara umum di dunia? Itu aja dulu, Prof. Oh, kalau itu mungkin nanti kita simpan untuk nanti itu, Bung. Nanti kita sudah ada list pertanyaannya dan itu memang masih masuk di situ. Itu kan Bung Vi sendiri yang membuat tulis pertanyaan itu untuk Prof. Ari. Itu terakhir katanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan provokatif di dalam podcast ini itu datangnya dari Bung Vi, insya Allah. Ya gitu ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Itu terakhir. Oke, siap, Prof. Baik, pertanyaan berikutnya, Prof. Apa sih hasil dari perdebatan besar tersebut? Oke, saya belum mendetailkan perdebatannya ya, baru nanti ke hasilnya. Perdebatan pertama itu adalah terjadi ketika ilmu kita ini baru berkembang atau baru lahir, ya. Jadi 1919 itu adalah tonggak sejarah buat HI sedunia, ya. Entah itu dari Western maupun dari South, Global South atau Global North sama. Ketika HI itu menjadi suatu ilmu itu ya tonggaknya 1919. Kenapa? Karena 1919 itu pertama adalah ada gagasan bahwa perang itu melelahkan. Kita banyak menderita. Bagaimana kita menghindarinya? Ya. Jadi persoalan ontologi sebetulnya. Ya. Jadi ketika HI itu berkembang 1919 itu sampai ke 1930, HI itu baru dikembangkan oleh idealisme. Yang ya ini sekali lagi berbeda dengan realisme. Karena tidak pernah ada yang mengklaim kita itu satu kubu, nggak ada. Baik Norman Angell, Alfred Jimen, ya sebagai tokoh-tokoh idealisme, ya. Pada waktu itu dia menulis buku aja bagaimana perdamaian itu harus diwujudkan. Apalagi Alfred Jimen sebagai profesor pertama, dia mempunyai dua pendekatan terhadap perdamaian ini. Pertama adalah harus melalui organisasi internasional, ya, melalui hukum internasional, clear berarti. Artinya pendekatannya normatif. Yang kedua adalah dengan dia karena dia terinspirasi dari tulisannya tentang Greece Commonwealth, dia seolah-olah dunia ini akan damai kalau melanggengkan tradisi British Commonwealth. Itu dua itu pemikirannya. Jadi memang sumir di dalam studi kita tulisan Alfred Jimen ini, ya. Jadi ya tapi kita akui bahwa dia profesor pertama HI. Ya nggak apa-apa, memang di dalam state of the art kita ditulis. Kalau nggak ada dia mungkin ilmu kita nggak ada gitu ya. Ya dia berkontribusi. Makanya dia menjadi Wilson Professor of International Relations di Aberystwyth itu. Baru berikutnya dia juga menjadi First Montagu Professor in International Relations. Luar biasa prestasinya walaupun terakhirnya meninggalnya di Amerika, ya. Itu berbeda. Nah, mereka mengembangkan atas inspirasi siapa? Woodrow Wilson. Jadi jangan ditambahlah pemikiran Woodrow Wilson. Woodrow Wilson itu dia membaca perang itu kenapa terjadi. Ternyata dia itu mengkritisi aplikasi dari
peperangan yang ada terutama di Eropa. Apa itu? Yaitu dengan menggunakan tanda petik. Ya, walaupun Wilson nggak menyebutnya sebagai realis, yang dikritisi itu sebetulnya realis. Pertama, apa itu? Pertama, bahwa perang itu terjadi karena balance of power. Konsep siapa? Realis. Ya, makanya dia ganti. Kalau tidak mau ada perang, balance of power itu harus diganti oleh apa? Collective security. Nah, sejak itulah collective security ini menjadi suatu prinsip di dalam organisasi internasional yang namanya League of Nations dan dilanjutkan, diwariskan ke PBB sampai sekarang, ke UN. Jadi kadang-kadang mahasiswa kita suka salah-salah. Konsep collective security dicampur baur dengan collective defense. Ya. Beda. Kalau collective security itu, kalau ada agresi, maka akan diserang rame-rame oleh negara-negara yang berhimpun di dalam collective security. Cikal bakalnya nanti apa yang dipakai di PBB? Peacekeeping operation, PKO. Kalau collective defense itu adalah NATO contohnya. Ya. Dua prinsip yang berbeda, hati-hati. Jadi ya, itu satu. Yang kedua, menurut Wilson, harus ada organisasi internasional dengan menjalankan international law. Ini sumbangsi dari Zimmermann. Makanya terbentuklah LBB. Sayangnya, Amerika Serikat tidak diratifikasi karena tidak disetujui oleh Senatnya, oleh Kongresnya. Jadi Wilson udah gagah aja di mana-mana, tapi dia losing face karena Amerika Serikat nggak pernah masuk jadi LBB. Ya itu salah satunya. Lalu berikutnya apa? Open diplomasi. Nah itu kan mengkritisi apa yang dilakukan dulu oleh elit-elit politik kita, elit-elit politik di Eropa yang melakukan secret diplomasi. Dan yang terakhir adalah sistem politik demokrasi. Intinya ini sangat liberalis. Memang terinspirasi oleh siapa? Terinspirasi oleh John Locke. Terinspirasi oleh siapa? Oleh Immanuel Kant. Konsekuensi dari idealisme itu adalah semua inspirasi dari abad pencerahan itu ada. Nah, 1919 sampai ke 1930, HI itu dikembangkan dengan cara-cara normatif itu. Yang kata berikutnya, kata E.H. Carr, nah ini bukunya yang jadi Injil pertama HI, ya, karena diakui sebagai buku pengantar pertama HI itu adalah E.H. Carr bukunya. Ya, The 20-Year Crisis. Dia menyebutnya krisis di dalam studi kita itu 20 tahun. Ya, karena tidak memunculkan teori, lack of teori, lalu tidak memunculkan di dalam aplikasinya, tidak memunculkan hal-hal yang inovatif, perang masih tetap bisa terjadi dan sebagainya. Terbukti kan, ternyata setelah tulisan dari E.H. Carr itu, Jerman, Italia dengan Jepang, ya itu menginvasi beberapa negara. Ya, nah ini yang akhirnya Perang Dunia Kedua muncul. Sehingga E.H. Carr menyebutnya adalah, walaupun saya mengatakan tadi idealis itu tidak pernah menyebutnya idealisme mereka. Tidak pernah mengclear dan tidak pernah mendeklar dan tidak pernah menjadi satu kubu. Ini hanya ciptaan dari Carr aja. Dia menyebutnya sebagai mereka tuh dengan idealisme karena menggunakan cara-cara untuk perdamaian tadi. Yang sebetulnya sifat manusia, negara-negara yang masih tetap suka agresi dan sebagainya itu adalah sudah ada di dalam studi hubungan internasional atau di dalam fenomena hubungan internasional yang tidak bisa terhindarkan. Dan kita harus bisa mempelajarinya. Jadi bukan mempelajari secara normatif, as ought to be, tapi harus, atau das sollen, tapi harus as it is, ya, atau das sein. Nah itu akhirnya mereka mencapnya idealisme itu sebagai utopia. Jadi kalau Anda menanyakan kepada saya, ada nggak perdebatannya? Nggak ada. Perdebatannya hanya ada di buku E.H. Carr. Carr sendiri yang mengarang perdebatannya. Jadi nggak pernah mereka berdebat begini gitu. Ya, jadi perdebatan bersama itu adalah uniknya di sana. Nah, masuklah perdebatan kedua. Kalau ini benar-benar ada perdebatannya, ya.
Dan itu terekam, ada artefaknya. Ya, kalau Anda baca di World Politics, ya, salah satu jurnal, itu seri dia perdebatannya. Pertama yang mempertanyakan adalah Morton Kaplan. Morton Kaplan mempertanyakan, kenapa studi HI itu ya tidak memunculkan teori? Kenapa? Karena dia cara mempelajarinya dengan cara yang normatif. Cara-cara klasik, sejarah, filsafat, hukum. Gimana katanya? Dia lack of metodologi, dia lack of teori. Sehingga tidak ada inovasi di dalam metodologi maupun di dalam hal-hal yang berkenaan dengan risetnya. Nah, ini digagas oleh Morton Kaplan dengan cara menggunakan ilmu alam. Kebetulan pada tahun 60-an itu hampir semua ilmu sosial terkena oleh yang namanya virus revolusi behavioralism. Sosiologi terkena, antropologi terkena, psikologi terkena, semua terkena. Tidak terkecuali ilmu politik juga, tidak terkecuali HI. Makanya kalau Anda mencirikan, termasuk Morton Kaplan, itu mereka menggunakan bahasa-bahasa atau jargon-jargon atau term-term ilmu alam. Contohnya apa? Contohnya adalah pendekatan sistem. Ya, nah kan belajar tuh dynamic system dynamic. Nah, itu cicitnya itu. Akar-akarnya dari Bertalanffy, ya, seorang biolog yang diambil ya oleh antropologi, diambillah jadi sistem budaya. Diambil oleh psikologi, sistem personality. Diambillah oleh sosiologi, sistem sosial. Diambil oleh ilmu politik, sistem politik oleh Easton. Kalau tadi oleh Parson. Diambillah oleh HI menjadi sistem internasional. Ya, itulah cikal bakal awal kenapa pendekatan sistem di dalam HI itu sangat mengemuka. Ya. Sehingga istilah sistem internasional itu mulailah bergulir. Bukan hanya oleh Morton Kaplan, David Singer juga, Waltz juga, apalagi Waltz. Waltz itu sangat mendambakan sekali. Ya. Lalu berikutnya berbagai penstudi. Akhirnya sistem internasional itu menjadi konsep keilmuan kita. Semua orang fasih kalau ngomong sistem internasional, padahal nggak tahu genealoginya tuh gimana. Ya, karena ada perspektif tertentu yang alergi terhadap sistem internasional. Hati-hati. Ada juga yang dia bukan berhenti di sistem internasional seperti realis, tapi lanjut misalnya seperti itu. Nah, ini di perdebatan kedua ini Morton Kaplan banyak mengungkapkan tentang ini, dan ujung-ujungnya adalah menggunakan metodologi dengan cara-cara ilmu alam, termasuk di dalamnya ada statistik, ada kuantitatif, ya, bahkan ada komputer, ada menggunakan cybernetik dan lain sebagainya. Itu adalah kecanggihan yang dilakukan oleh pihak Amerika, walaupun di Inggris sendiri seperti Michael Nicholson menggunakan apa yang disebut dengan formal teori model. Ya, itu kalau ngomong formal teori model itu bukan hal-hal yang formal, tapi seperti kuantitatif. Ya. Ada Louis Ricardson, ada Quincy Wright dan sebagainya. Mereka canggih-canggih menggunakan dengan metodologi yang ilmu alam itu. Sebaliknya dilawanlah oleh Hadley Bull. Nah, Hadley Bull ini representasi dari klasikal, dari tradisionalisme. Ya, bukan Morgenthau udah diem dia, tapi dilawannya oleh Bull. Kebetulan Bull itu representasi dari realis yang coraknya liberal. Nah, hati-hati. Jadi kalau Anda menyatakan coraknya kayak mana, Bull itu karena dia seringkali kita menyebutnya sebagai representasi English School. Ya, nah itu beda dengan Morgenthau. Kalau Morgenthau tradisionalnya itu realisme tradisional yang titik tekannya ke human nature, ke sifat manusia. Kalau yang
tadi yang saintifik, ya, ada yang masih tetap ke sifat ke human nature, ada yang melanjutkannya ke sistem internasional, yaitu Waltz. Ya, makanya disebutlah scientific realism atau structural realism, atau disebutlah sebagai neo-marxisme. Neo-realisme. Ya. Nah, kalau Bull itu, dia representasinya clear, International Society. International Society itu udah dari dulu, sejak HI berdiri, ya, dia menggunakan cara-cara klasik. Apa itu? Cara metodologinya dengan sejarah, dengan filsafat, dengan sejarah filsafat, dengan hukum. Wajar, karena mereka tidak pernah akan menciptakan hipotesis. Karena apa? Nah, ini perdebatannya nanti masuk nanti perdebatan keempat. Kalau menurut Smith dengan Hollis itu antara yang memahami, understanding, dengan explaining, yang menjelaskan. Yang menjelaskan itu tadi, ya, yang cara-cara saintifik. Sedangkan yang memahami itu cara interpretatif, itu cara-cara klasik. Nah, itu perdebatannya. Itu terus muncul sampai hari ini, ya. Dan di tengah-tengahnya ada yang memix antara metodologinya, ya, macam-macam. Itu terjadi, termasuk di Indonesia juga. Perdebatan ketiga sudah saya jelaskan tadi, ya. Itu gara-gara Michael Bank membuat satu tulisan artikel sebagai interparadigm debat karena dia menggunakan kacamata Thomas Kuhn. Jadi seolah-olah HI itu seperti menggunakan kacamata Kuhn itu dengan misalnya ada normal science, lalu ada paradigm shift, ya. Itu kan ketika normal science, ketika ilmu ada, lalu ada yang men-challenge-nya, ada yang menantangnya, itu menjadi ada pergeseran, gitu ya, ada pergeseran paradigma. Tapi kan HI itu nggak bisa seperti itu. Tadi aja kita membayangkan, emang idealisme itu udah mati? Kan enggak, dia hidup lagi, ya. Realisme emang mati gitu kan? Enggak, hidup lagi. Marxisme mati? Enggak, hidup lagi terus seperti itu. Jadi seperti numpuk di kita itu. Enggak seperti normal science yang seperti ilmu-ilmu alam. Kalau ilmu-ilmu alam clear. Ketika ada teori baru, men-challenge, gugurlah teori ini. Terus seperti itu. Diganti deh. Contohnya apa? Relativitas. Dari mulai kita berpikir tentang gravitasi yang sederhana, model dari Newton, sampai ke sekarang kuantum mekanik. Itu perubahannya udah luar biasa. Rumus-rumusnya udah baru. Ya. Kita orang HI nggak bisa ngikuti. Tapi bagi mereka terus perkembangannya ada. Nah, seperti itu beda jadinya. Jadi sekali lagi, nah digambarkan oleh Michael Bank itu, lalu ditambah oleh satu buku. Nah ini ada perdebatannya, ada satu bukunya, buku Rousseau dengan Klaus Knorr, ya, Contending in International Politics. Itu judulnya sama lah dengan, tapi bukunya lain, ya. Ini Rousseau dengan Knorr. Menggambarkan di situ ada 3 pemikiran. Satu tadi state-centric atau biliar ball model, realisme. Yang kedua adalah liberalisme atau pluralisme karena multisentrik. Ini gara-gara siapa? Gara-gara Kyohen. Kyohen terinspirasi adanya interdependensi, tapi dia nggak mau bahwa intervensi itu selalu berkaitan dengan power. Nah, di sini yang nanti akan masuk ke perdebatan neo-neo itu. Yang kedua adalah ada transnasional, di mana memunculkan aktor-aktor yang membuat jaringan-jaringan yang disebut dengan cobweb model itu. Mulai dari yang formal, negara, sampai ke yang tidak formal, individu dengan masyarakat, antar satu sama lain. Itulah cobweb model. Sampai sekarang kita mengenali itu. Yang terakhir adalah yang strukturalisme, yang neo-marxisme. Yang ada dependensi teori, ada word system teori, ya. Itu memunculkan satu model sendiri yang disebutlah oleh Michael Bank sebagai multi-headed octopussy. Jadi seperti gurita yang punya tentakel banyak dan kepalanya banyak. Itu menggambarkan bagaimana
dunia ini terdistribusi atas yang kaya dengan yang miskin, di mana yang miskin selalu tergantung kepada yang kaya. Seperti itu. Ya, dia gambarkannya seperti itu. Itu antar paradigma. Setelah apa? Setelah ada Kyohen menyebutkan itu, dan ada dua fenomena besar di dalam HI. Pertama adalah adanya embargo minyak oleh OPEC, di mana Barat itu nggak bisa apa-apa. Sehingga mulai diakui lah, ternyata faktor ekonomi itu penting. Realis nggak bisa apa-apa, nggak bisa menjawab gitu ya. Gilpin yang memberikan resepnya apa? Ternyata menurut Gilpin, ekonomi itu faktor power yang tidak bisa dihindarkan. Ya, karena Gilpin juga representasi dari neorealis, hanya ada corak ekonominya. Yang kedua adalah peristiwa Perang Vietnam yang Amerika tidak bisa apa-apa. Sehingga apa yang disebut dengan hegemonic stability, teori hegemonic stability. Jadi Amerika sedang turun ya. Nah, dan Gilpin juga memberikan sumbangan, yaitu apa? Munculnya IPA. Luar biasa. Jadi itulah kenapa sangat relevan sekali ya teori-teori yang tiga itu, dan akhirnya dilanjutkan di dalam perdebatan neo-neo antara neorealis dengan liberalis. Itu juga ada bukunya, ada yang mendebatnya. Apa? Coba Anda baca Neorealism and its Critics. Itu kan dari Kyohen yang nulis dan mengcompile dia beragam polemik terhadap neorealis. Ya, ada dari Koch, ada dari Astley, ya macam-macam. Luar biasa. Jadi di situ dia kumpulkan. Disitulah perdebatannya terjadi. Gitu ya. Jadi apa perdebatannya? Sumbernya ada 4. Pertama adalah berkenaan dengan tentang anarki. Yang satu mengatakan bahwa anarki itu sifatnya karena perang itu terjadi karena oleh anarki, dan anarki itu tidak bisa sama dengan ihwal domestik. Itu menurut Waltz. Jadi tidak ada hierarki di dalam anarki. Tapi nanti dulu kata neoliberalis. Kata neoliberalis walaupun anarki, tapi tetap ada norma-norma bersama. Ada common values yang sama. Nah, ini yang seringkali menghambat negara-negara itu untuk melakukan perang. Ada rezim internasional, ada organisasi internasional, nah itu ada institusi internasional. Jadi beda dari sisi anarki, walaupun mereka mengakui anarki yang sama, tapi treatment terhadap anarkinya berbeda. Yang satu menyebabkan perang, yang satu perang itu bisa dicegah walaupun ada anarki. Apa kuncinya? Cooperation. Makanya Kenneth Oye menyebutnya cooperation under anarchy. Walaupun ada anarki, tapi cooperation bisa terjadi. Gitu. Nah, masuklah ke perdebatan yang kedua. Apa? Yaitu mengenai cooperation. Bagi neorealis, itu relative gain. Apa? Kenapa relative gain? Karena kerjasama itu bisa terjadi atas dasar kepentingan nasional, terutama dikaitkan dengan masalah keamanan. Contohnya apa? NATO, ya, kan terjadi kerjasamanya. Ya, hanya persoalan karena ada keamanan, ada security dilemma, sehingga terjadilah kerjasama. Tapi kalau di neoliberalis, absolut cooperation itu nggak bisa dibantah. Gitu ya, mau tidak mau itu persoalan-persoalan yang diperdebatkan. Jadi perdebatan-perdebatan itu akhirnya memunculkan di Amerika terhadap policy, terhadap kebijakan. Bagaimana pemerintah dipengaruhi oleh neorealis, ada juga pemerintah yang dipengaruhi oleh neoliberalis. Terbukti sampai sekarang neoliberalis dengan neorealis itu masih dia dipegang oleh para policy maker di Amerika Serikat, termasuk di beberapa belahan dunia gitu ya. Itu yang ketiga. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah perdebatan. Ya tadi gara-gara Kyohen memunculkan pidatonya itu, akhirnya terbelahlah dua gitu ya. Ketidaksetujuan terhadap metodologi, balik lagi.
Karena neorealis dengan neoliberalis itu sebetulnya satu kubu dari sisi metode. Dua gitu. Nah, siapa yang menghantamnya? Yang menghantamnya sangat banyak. Tapi ini berbeda-beda nih. Kalau dari sisi kacamata referensi yang satu, maka ada yang menghantamnya pertama jelas. Postmodernisme atau poststrukturalisme. Karena ada yang membedakan. Postmodernisme itu apa? Tapi kadang-kadang ada yang mempersamakannya. Poststrukturalisme garis miring postmodernisme. Itu yang pertama. Apa yang dikritisinya? Sama. Positivisme itu melanggengkan yang namanya standarisasi. Manusia itu serba universal. Nah, ini yang dikritisi oleh pihak Postmo. Karena Postmo itu nggak suka status quo. Walaupun di antara mereka nggak satu kubu ya. Jangan harap Foucault itu satu kubu sama Derrida. Tapi di dalam HI-nya bisa satu kubu. Nah, itu hebat tuh. Jadi antara Derderian, Astley, ya, sama Rob Walker, itu bisa satu kubu mereka. Ya, dalam satu buku ya, Anda bisa baca. Mereka seolah-olah bahwa saya satu kubu dengan Anda gitu ya. Ya, itu menarik itu tulisan intertextual interrelation itu. Jadi Anda harus membacanya. Itu Postmo, dia tidak suka, makanya dia menggunakan konsep-konsep dari luar HI. Nah, ini juga. Jadi HI itu enggak seperti neorealis, dia menggunakan jargon-jargon sendiri ya. Kalau yang Postmo kebalikannya, dia menggunakan jargon-jargon, term, konsep dari luar HI, yaitu biasanya orang menyebutnya sebagai dari filsafat sosial. Contohnya apa? Tadi Foucault menggunakan metanaratif, menggunakan diskurs, menggunakan governmentality, menggunakan knowledge and power. Itu kan body politics, body power, biopower dan sebagainya. Itu mereka pergunakan kapital, sosial kapital dan sebagainya. Orang HI mana ada konsep-konsep itu? Nggak ada. Ya, kita pergunakan. Dari Derrida kita mendapatkan dekonstruksi, kita mendapatkan binary opposition, walaupun konsepnya dari yang lain juga, tapi setidak-tidaknya di dalam HI mulai dipercakapkan tentang itu. Dari Baudrillard kita mendapatkan yang namanya simulacrum, simulacra, hyperreality dan sebagainya. Banyak jadi konsepnya ya. Kita jadi tambah kaya, yang walaupun orang HI yang konvensional kadang-kadang kok jadi begini ya HI? Ya itulah konsekuensinya. Dan isunya bukan lagi isu misalnya perang dan sebagainya. Itu mah. Coba Anda baca tulisan dari Derderian, sangat menarik sekali ya. Dia menggambarkan tentang simulation, speed ya. Itu ketika menggambarkan apa? Simulation itu bagaimana perang itu bisa diletakkan di meja gitu. Nah, itu simulation. Speed itu apa? Kecepatan hari ini kita. Bergadget, ria, dan sebagainya. Dia gambarkan fenomenanya. Itu fenomena AI, kata dia. Ya. Ada 3, speed, simulation, and surveillance. Dia ingin menggambarkan bahwa di dunia sekarang ini, kita saling memata-matai. Ya terjadi. Ada di dalam gadget kita, dalam kehidupan kita, dan sebagainya. Ya. Jadi kalau Anda membaca seperti itu, HI-nya di mana? Ya itu makanya saya sangat aneh sekali. Gitu. Saya sangat sependapat dengan saya sangat sependapat dengan saya sangat sependapat dengan bosnya Mas Randy. Saya sealiran kalau di sini dengan Mas Profesor Andrik gitu ya. Ya kita. Jadi jangan itu HI juga gitu. Jadi jangan menganggap itu dari sisi Postmo itu baru satu. Masuklah ke feminisme. Beda lagi. Feminisme yang men-challenge adalah bahwa positivisme itu melanggengkan yang namanya patriarki. Entah penyebabnya apa. Kalau sosialisme selalu patriarki itu karena ada kapitalisme. Ya, kalau standpoint itu mengatakan karena peran dari laki-laki yang terlalu dominan.
Itu patriarki itu dilihatnya dari sana, gitu. Macam-macam. Jadi dan mereka tidak satu kubu juga, walaupun akhirnya mereka, walaupun ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4 pemikiran feminisme, tapi mereka dibuntol akhirnya menjadi satu feminis, gitu. Ya, itu terjadi di dalam studi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, critical theory. Sama. Jadi kalau critical theory, kita menganggap bahwa itu seolah-olah satu kubu gede gitu. Enggak. Karena critical theory itu ada yang menamakannya, hati-hati. Yaitu apa? Mazhab Frankfurt. Frankfurt School lah yang pertama yang menyebut critical theory. Yaitu siapa? Horkheimer. Dia membedakan dengan teori-teori tradisional. Tapi bukan tradisional yang seperti realis. Hati-hati ini. Kadang-kadang mahasiswa kita juga selalu terjebak. Jadi ngomong tradisional seolah-olah seperti omongan Horkheimer. Padahal teori tradisional itu adalah tidak lain dan tidak bukan positivisme. Itu lawannya adalah critical theory. Apa itu critical theory? Critical theory itu harus aware terhadap dunia sosial. Nah, ini yang selalu dikaitkan oleh Mas Virtus. Bahwa teori itu adalah praktek. Praktek itu teori, tidak boleh dijauhkan. Nah, itu dijalankan oleh Mas Virtus. Saya apresiasi. Jadi orang HI itu harus kayak begitu. Jangan pandai di teori kayak saya, tapi harus di praksisnya juga, harus jago, berkoperasi gitu ya, dekat ke petani dan lain sebagainya, harus lakukan itu. Ya. Nah, itu critical theory. Di mana resepnya? Dia menggabungkan emansipatorinya Karl Marx dengan logikanya Kant. Ya. Sehingga memunculkan, kenapa Kant itu kan juga senang hal-hal yang normatif. Ini yang di-challenge. Kenapa teori itu harus bebas nilai? Nah, jadi critical theory. Itu yang ketiga. Yang keempat yang men-challenge adalah postkolonialisme. Tadi sudah saya sampaikan. Postkolonialisme itu jelas. Dia against terhadap apa yang difikirkan oleh kolonialisme yang ditumbuhkan oleh pemikiran-pemikiran barat. Ya. Kan kolonialisme itu dari barat, ya, dan pemikiran-pemikiran barat itu tidak lain adalah positivisme. Kenapa kita harus terstandar? Ilmu itu harus sama, harus bebas nilai, harus objektif, harus intersubjektif dan lain sebagainya. Di challenge oleh mereka. Kenapa? Karena barat itu selalu menganggap rendah terhadap timur, terhadap global south. Laziness, sarkastik, jorok, macam-macam. Tapi ditambah juga mereka itu eksotis. Ya, kenapa? Karena melihat perhiasannya dan lain sebagainya. Jadi di kita ini terlalu dipinggirkan kepada hal-hal yang seperti itu. Tapi yang paling sedih mereka itu adalah, sehingga mereka ingin menelurkan teori sendiri, adalah pemikiran kita jadi tidak asli lagi, tidak ada yang genuine. Bahkan perilaku kita juga tidak genuine. Karena mau tidak mau kita tuh adalah imitasi barat. Termasuk HI, termasuk kita ngobrol hari ini. Ini imitasi barat semua. Gitu ya. Nggak ada yang aslinya. Ada gitu yang aslinya Mas Arief ngomong apa, Mas Randy ngomong apa, Mas Virtus. Enggak. Kita selalu ngomongnya konsep barat lagi. Teorinya dari barat lah. Ini yang di-challenge oleh mereka. Gitu ya. Ya, itu nanti ke global south nanti teori. Itu yang keempat. Yang kelima adalah dari green. Dengan green itu karena berkenaan dengan lingkungan. Mereka sangat berpikir bahwa positivistik itu menyebabkan pemikiran kita terstandar karena apa? Karena terlalu antroposentrik. Titik tekannya adalah di manusia. Sehingga apa yang terabaikan? Lingkungan. Tuh Mas Virtus. Di lingkungan terabaikan. Karena lingkungan itu dianggap hanya sekedar objek. Objek riset kita, objek industri kita, objek ekonomi kita. Semua kita eksplorasi, kita eksploitasi sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi? Damage, kerusakan, global warming, dan lain sebagainya. Hari ini kita
Di Purwokerto hujan, di Bandung cerah tuh, nggak ada hujan, panas gitu kan. Ini kan luar biasa. Lalu es di Jaya-Wijaya sebentar lagi mencair dan hilang semua. Itu kesalahan dari kita. Karena kita selalu mengatakan di zaman abad pencerahan terlalu egosentrisme. Terlalu kepada antropos, kepada manusia. Tidak pernah eko. Ya, itu menurut Robin Exkerley. Lalu apa lagi? Teori normatif, jangan lupa. Ya, Chris Brown itu menyatakan bahwa pada dasarnya teori-teori HI itu oleh positivisme dilupakan berkenaan dengan norma. Norma tentang individu dan norma tentang bagaimana peran negara. Makanya terciptalah yang satu kosmopolitan, yang satu komunitarian. Ya. Nah, yang minim itu dibincangkan di HI di Indonesia adalah historical sociology. Ya, padahal kalau Mas Pirtus ngakunya cicit Marx, harusnya historical sociology itu didalami. Karena apa? Banyaknya itu turunan-turunan dari Marx itu membincangkan historical sociology. Hanya karena namanya historical sociology, kadang-kadang kita memicingkan, itu ilmunya ilmu sosiologi bukan HI. Padahal nggak begitu. Ya, pemikiran Charles Tilly, Skocpol, Theda Skocpol, ya, lalu Michael Mann, itu banyak menyumbangkan ketika orang mulai mengabaikan tentang negara gara-gara neorealis. Neorealis kan tekanannya kepada sistem internasional. Sehingga negara itu terabaikan. Sehingga kita selalu di orang HI disebutnya apa? Abai terhadap negara itu sendiri. Kita ngomong negara sebagai aktor utama, tapi abai. Abai terhadap apa? Terhadap di dalamnya. Terhadap kondisi domestiknya, nasional, atributnya. Ya, itulah yang diingatkan oleh historical sociology. Sehingga adagiumnya yang terkenal adalah bringing the state in. Jadi negara itu harus dimasukkan lagi ke dalam HI. Jadi makanya ada di dalam realisme ada corak varian yang namanya neoclassical realism. Dia mulai memasukkan not only international system tapi juga domestic factors. Dia analisis di dalam itu. Itu Mas Randy. Jadi kalau tokohnya banyak sekali ya. Saya nggak bisa menyebutkan satu persatu karena memang di dalam perkuliahan itu harusnya dikupas satu persatu supaya kita lebih dalam apa, siapa yang berdebat dan apa tentang apa perdebatan. Tapi secara substansi saya menggambarkannya sederhana seperti itu. Begitu Mas Randy. Izin Prof menyambung tadi menarik sekali Prof. Jadi dari ulasan Prof tadi disampaikan sepertinya ada satu pergeseran Prof dari dalam pemikiran HI kontemporer bahwa kemudian dari yang di klasikal gitu ya kita melihat bahwa itu dominan state, terus kemudian terjadi pergeseran menjadi sekarang apakah memang menjadi lebih dominan menjadi ke non state sehingga ada pemikiran-pemikiran yang realis tadi seperti Prof katakan ada neoclassical realism yang ingin bringing the state back gitu Prof. Ya. Sebetulnya bukan ada pergeseran. Saya sudah menyatakan kalau pandangan Kuhn diterapkan di HI itu nggak akan cocok. Maaf ya, saya kurang sependapat dengan Pak Mohtar. Kalau Pak Mohtar kan menggunakan Kuhnian, kalau saya nggak bisa. Karena ya tadi realis ada neorealis, liberalis ada neoliberalis, sosialis ada neososialis, Marxis ada neomarxisme. Terus seperti itu di dalam perkembangan teori HI itu berkembang terus. Jadi maksud saya Mas, walaupun ada non-state actor sekarang sudah banyak mengemuka, tapi state itu tidak bisa dilupakan. Kenapa? Karena negara masih ada, karena sovereignty masih diakui. Mau tidak mau dia menjadi tetap aktor yang bercontending. Nah, saya ingin istilahnya itu. Bercontending dengan non-state actors. Sehingga teorinya masih terus berkembang. Makanya tadi Mas Arief menyatakan neoklasikal itu base-nya tetap ke state. Walaupun state-nya sekarang ditambah, yaitu
kan dulu diabaikan oleh internet oleh neorealis, terlalu internasional sistem. Jangan lupa di dalam faktor domestiknya juga kamu harus buka juga gitu. Yang seringkali kita memang terjebak dengan adanya black box. Di situ memang kelemahannya ketika membuka itu kita terjebak dengan namanya black box. Kan kalau udah namanya black box di dalam sistem itu kan nggak bisa diurai sama kita gitu. Seperti itu. Jadi bukan digeser, Mas, tapi berkontending dia, ya. Karena neorealisme sekarang masih eksis juga gitu. Seperti itu. Itu begitu, Mas. Ya, baik, terima kasih, Prof. Monggo, Mas Randy. Ya, baik, terima kasih. Luar biasa penjelasannya, Prof. Sangat berbobot untuk kita semua. Tapi kita harus ke pertanyaan berikutnya lagi, Prof. Ya. Masih ada beberapa pertanyaan, Prof. Dan ini mulai masuk ke kontribusi dan hasil perdebatan tersebut. Apa pengaruhnya terhadap perkembangan studi HI di Indonesia, Prof? Silakan, Prof. Oke. Pertama adalah HI mulai lahir di Indonesia itu ketika di UGM itu adalah pertamanya untuk kepentingan penciptaan dari para birokrat, terutama untuk Kementerian Luar Negeri. Jadi niatnya itu adalah membekali para birokrat supaya ada pengetahuan dan keterampilan tentang HI. Ya. Jadi beda. Dan HI ketika ada di Indonesia itu perdebatan satu kan udah lewat. Karena perdebatan satu itu sebelum kemerdekaan kita. Jadi kita nggak merasakan. Ya. Hanya founding father kita membaca beberapa tulisan beragam. Dari tipenya realis ada, dari tipenya liberalis ada, seperti Immanuel Kant, John Locke, dibaca orang mereka, Rousseau. Lalu ada tipe Marxismenya dari Kautsky, Karl Marx sendiri, Friedrich Engels, Rosa Luxemburg, ya dibaca oleh mereka. Sehingga ketika muncul menjadi Indonesia, ya itulah Indonesia yang berwarna-warni. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Indonesia ini tunggal gitu ya, dari sisi ideologinya nggak bisa. Terbuktikan Islamnya beragam. Pemikiran-pemikiran nasionalnya juga beragam. Nggak bisa kita menyebut bahwa itu tunggal. Nah, itulah Indonesia. Sehingga ketika dibentuk menjadi konstitusi pun beragam. Beragamnya itu kita akan mengatakan itu adalah produk dari founding father kita yang pendidikannya dari barat, termasuk di dalamnya ada juga yang pendidikannya dari dalam. Ya walaupun dalamnya sendiri ada yang pesantren, ya pesantren dari Arab juga gitu kan. Terus ada yang memang pendidikannya nggak mengenal pendidikan barat dan sebagainya. Itu terjadi. Nah, saya ingin mengatakan pengaruhnya itu terhadap Indonesia, perdebatan pertama itu hampir tidak ada. Hanya tulisan-tulisannya saja yang dibaca oleh pada founding father, sehingga memunculkan yang namanya Indonesia ini. Jadi jangan salah bahwa Indonesia ini juga adalah sendi-sendinya itu banyak dari pemikiran-pemikiran barat maupun pemikiran-pemikiran Islam. Kenapa saya menyebut seperti itu? Perpetual Peace, karyanya Kant. Kan ada di dalam konstitusi kita. Emang buatan emputan tular gitu? Perdamaian yang abadi itu? Nggak ada. Yang ada adalah buatan Immanuel Kant. Ya. Keadilan sosial, social justice. Emang buatan Empu Kanwa gitu? Enggak. Ada di negara Kertagama? Nggak ada. Yang ada adalah Karl Marx di Das Kapital. Ya, jadi kalau mau ngomong lalu berikutnya kerakyatan, musyawarah itu dari mana? Arab musyawarah itu. Ya, kedaulatan dari mana? Daulat Arab itu. Jadi jadi orang HI itu harus ada yang mempelajari itu. Jadi kalau nggak ada yang asli Indonesia nggak ada. Jadi kalau ada yang bercita-cita, wah teori HI Indonesia, saya challenge mana gitu. Jangankan kita.
founding father kita aja memixnya. Ya, itu posisi saya. Jadi kalau nanti pertanyaan berikutnya, tapi jangan dulu sekarang ya, Mas Redi. Jadi saya ingin mengatakan pengaruhnya itu terhadap bangsa Indonesia, ya dengan lahirnya negara Indonesia ini adalah pengaruh tidak langsung dari adanya itu. Ya, karena dibawa oleh pemikiran-pemikiran Barat. Lalu yang kedua, HI itu berdiri di UGM ketika realis itu sudah mulai menggeliat. Ya. Karena realis itu mulai menggeliat pada tahun 30-an. Walaupun praksisnya, aplikasinya sebelum perang itu sudah ada, ya. Terbukti dengan tulisan-tulisan klasik itu coraknya realis. Ya, kalau kita mau meng-compare, Gajah Mada itu realis. Kenapa realis? Karena dia melakukan invasi. Kata siapa menyatukan Indonesia dengan sukarela senang hati? Enggak. Kan pakai perang. Jadi kalau ibaratnya Kautilya, ya Gajah Mada tuh seperti Kautilya gitu. Sayangnya nggak ada yang mencatat, nggak ada yang menulis. Coba kalau ada yang menulis pada waktu itu seperti Kautilya kan, menjadi satu buku arta sastra, itu kan bagus. Nah, kalau kita kan nggak ditulis. Jadi ya kita kan hanya merenung muka Gajah Mada aja. Kalau kita lihat di Trunojoyo, oh Gajah Mada kayak begitu. Nggak taunya itu Muhammad Yamin itu. Nggak tahu ini itu celengan itu. Muka celengan tuh kayak gitu. Kita ya ampun ya, kita menganggap bahwa itu udah kebenaran, nggak taunya bukan kebenaran. Ya itu karena direka oleh kita. Jadi saya selalu men-challenge, mana teori HI-nya? Nggak ada. Karena kita nggak punya artefaknya. Memang negara Kertagama pernah gitu. Ada yang menstudi tentang HI-nya. Mungkin bisa jadi. Tapi nggak ada yang mempelajarinya. Ya, mengenai negara Kertagama. Jadi itu HI kita itu terbentuk di UGM, ya masih tulisan-tulisan Barat yang coraknya realis. Norman Falmer, Morgenthau, George Schwarzenberger, ya itu tulisan-tulisan lama. Ya. Martin White yang coraknya realis. Jadi generasi pertama HI kita tuh realis. Wajar karena di dunia juga realis. Dan fenomena yang ada yang terjadi adalah perang dingin. Mewakili fenomena HI yang mau tidak mau tulisan-tulisan HI itu akan banyak di Indonesia berkenaan dengan itu. Jadi kalau Anda meneliti tulisan-tulisan atau skripsi HI zaman dulu, yaitu mungkin bicaranya tentang itu. Bagaimana perang dingin, bagaimana Amerika, bagaimana Uni Soviet dan lain sebagainya, ya seperti itu. Dan Prof, ya, mungkin menarik, Prof. Silakan. Apakah karena ini mungkin pertanyaan agak-agak sedikit nakal, Prof. Apakah ini yang menyebabkan bahwa kemudian kebijakan luar negeri kita itu kita tidak bisa merumuskan satu hal yang baru. Jadi kita selalu mengacu kepada apa yang dibuat oleh Hatta, yaitu adalah bebas aktif. Dan itu sampai sekarang masih tetap dipakai seperti itu, Prof. Beda ceritanya, Mas. Jadi itu juga saya menginginkan, ya, ada satu tulisan atau disertasi yang meneliti pemikiran kenapa Hatta itu memikirkan bebas aktif. Satu, ada tidak dia dipengaruhi oleh Soekarno? Karena Soekarno itu kan pemikirannya internasionalisme, ya. Hatta itu relatif tentang HI-nya, ya, masih kurang ketimbang Soekarno. Tapi Hatta jenius kalau menurut saya. Walaupun dengan pengetahuan seperti itu dan dia membaca situasi pada saat itu, ya, dia akhirnya merumuskan bahwa Indonesia itu janganlah terjebak perang. Kalau kita perang, hancur kita ini. Nah, itu pikiran si Kancil tuh kayak begitu. Jadi kita harus mengakali, oh bagaimana caranya? Ya itulah, ya, dengan merangkuh dua karang itu akhirnya memunculkan konsep yang memang terkenal bebas aktif. Bagi saya pemikiran itu belum digali banyak, Mas Arief. Ya, genealoginya. Kalau di luar negeri
Morgenthau memunculkan politik among nation itu sudah jadi disertasi. Kenapa sih Morgenthau itu sampai memikirkan sampai struggle for power dan sebagainya? Jadi disertasi. Kalau di kita, nah kalau mau teori HI itu yang gitu. Kalau teori HI tentang Indonesia, kenapa sih kebijakan luar negeri Indonesia tuh bebas aktif? Genealoginya seperti apa? Nggak ada. Ya. Padahal kalau menurut saya tentang pada mas itu masifnya. Saya yakin kalau ditulis dengan baik itu bisa menemukan sesuatu. Nah, itu teori HI Indonesia. Ya, memang teori HI Indonesia itu salah satunya adalah harus menggali jadi pertanyaan yang berikutnya nanti Mas Randy. Ya. Ditahan dulu Prof yang Karena itu. pertanyaan dari Mas Arief sih jadi menyinggung ke sana gitu ya. Itu Mas Arief untuk sementara itu dulu, nanti kita Siap, Prof. Siap. Ya belum selesai. Jadi karena pengaruh dari realis gitu ya. Ya akhirnya dosen, mahasiswa semuanya coraknya realis. Nggak ada alternatif di kita. Termasuk pemikiran tentang HI Indonesia belum pernah terfikirkan oleh kita. Ya. Nah, perdebatan ketiga alhamdulillah ada juga masukannya. Apa? Yaitu mulai dikenali tentang strukturalisme di Indonesia. Walaupun kita terjebak dengan isu apa? Isu G30S, PKI. Sehingga orang yang mempelajari tentang Marxisme, orang yang mencintai tentang wong cilik, itu dituding selalu jelek. Gitu. Kalau terlalu ke kiri, kita jelek. Terlalu bahwa kita kepada orang yang melarat, terlalu jelek juga. Ya, itu akhirnya membawa pengaruh terhadap pemikiran-pemikiran kita. Jadi implikasinya perdebatan ketiga itu karena kita masih diwarnai oleh G30S sampai sekarang, saya nggak ngerti masih ada orang yang masih berpikir bahwa seolah-olah kalau kita berideologi komunis, maka cucu cicitnya juga bakal jadi komunis. Saya nggak habis pikir dari mana gitu. Ya ada pemikiran kayak begitu. Nah ini juga saya nggak habis pikir dan bahwa ideologi itu terus gitu. Bahwa seolah-olah kalau PKI itu muncul lagi itu bakal kayak 65 lagi dan lain sebagainya. Nah ini kan sejarah yang misteri. Ya kita sebagai akademisi ya harus melihatnya secara gamblang gitu ya dalam hal ini. Itu mempengaruhi terhadap perdebatan ketiga gitu ya. Yang akhirnya apa? Minim. Kita minim dalam sisi satu paradigm. Kalau yang liberal banyak, kalau yang realis banyak, apalagi tentara gitu ya, itu kan realis sejati gitu kan. Ya, kalau yang liberalis banyak, ya ini memunculkan sekarang kontras, yang memunculkan sekarang itu kan udah banyak sekarang. Tapi kalau yang sisi yang satu, jangan harap. Walaupun kita sudah dibebaskan, ya kalau saya sih waktu sekolah di luar bisa baca enak gitu ya tentang Marx dan sebagainya, nggak ada masalah tuh. Emang mempengaruhi saya enggak juga gitu ya. Nah yang keempat itu pengaruhnya gede ya. Perdebatan keempat itu mempengaruhi gede. Kenapa? Karena memang situasinya sudah berubah setelah perang dingin ya, alam pemikiran kita tuh ya itu betul-betul radikal pemikirannya. Apapun yang kita pikirkan, terutama dalam HI, ya, itu terbuka akhirnya. Sekat-sekat itu tidak ada lagi, ya. Walaupun tetap pemikirannya itu contending, ya. Jadi realisnya tetap ada, liberalisnya tetap ada, lalu yang post-positivis juga ada dan sebagainya. Kenapa itu terjadi? Karena kita sudah lagi dunia ini sudah lepas dari terkekang yang namanya World Cold War, perang dingin. Jadi semua sudah tidak serba realis, semua sudah tidak serba negara. Nah, akhirnya yang dipikirkan apa? Perut, ya, orang kelaparan, orang kemiskinan. Nah, di situ kalau HI kalau berpikirnya HI itu harus ada di luar terus. Kalau kata Rob Walker, outside. Kalau kata
berpikirnya kayak Waltz gitu, bahwa kita tuh berpikirnya sistem internasional terus. Lalu kapan kita mikir kayak Mas Virtus, orang yang kelaparan, orang yang kemiskinan, orang-orang yang tertindas nun jauh di sana dan sebagainya. Kapan orang HI berpikirnya? Itu imbasnya kalau menurut saya luar biasa perdebatan keempat ini. Jadi hikmahnya, berkahnya itu. Jadi jangan ditolak bahwa pemikiran-pemikiran seperti itu. Walaupun ada negatifnya, ada kata orang itu negatif, tapi ada orang mengatakan netral, ada juga yang positif. Apa? Persoalan LGBT. Ya, nah kan di situ jadi rame, bawa. Kan pasti karena mau tidak mau itu menjadi isu tersendiri di dalam HI, dan fenomena itu sudah banyak di Indonesia. Kita pun harus banyak berpikir tentang itu, ya. Jadi banyaklah hikmahnya kalau menurut saya ke perdebatan keempat ini. Nah, jadi kalau kita kupas satu-satu gitu ya, banyak hikmahnya yang bisa kita raih gitu. Seperti itu Mas Randy. Ya, baik, terima kasih Prof. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, ya. Ini pertanyaan yang cukup men-trigger ini. Sebenarnya didesain oleh Bung V ini. Bung V monitoring ada ya di grup? Ya, oke. Jadi pertanyaannya Prof, apakah para penstudi HI di Indonesia juga sudah berkontribusi dan berpengaruh terhadap perkembangan studi HI secara global di dunia? Silakan Prof. Bagus, pertanyaannya men-challenge kalau menurut saya. Termasuk kepada diri saya dan kepada diri Anda. Saya menyebutnya para penstudi HI itu semua jago kandang. Ya, kenapa? Karena nggak ada yang sampai sekarang orang-orang HI kita, baik profesornya maupun penstudinya, yang ikut di dalam Global Voice. Sorry to say, ya, saya mengatakan itu. Termasuk diri saya. Saya apakah bangga menjadi profesor HI? Ya kalau menurut ukuran nasional oke lah, tapi ukuran global enggak. Mana ada yang kenal Ari Bainus? Apalagi membuat state of the art di dalam hubungan internasional, nggak ada. Jadi Mas Randy, kalau pertanyaan ini sekaligus men-challenge, tapi saya ingin menantang juga balik. Hayo, kalau mau HI kita ini diakui, kita harus ikut Global Voice. Caranya gimana? Nah, kita ikuti caranya Acarya. Acarya tuh turunan India, dia berkewarganegaraan Singapura, dia pendidikan di luar, tapi dia ikut Global Voice, diakui oleh semua para penstudi, oleh Buzan, oleh Wever, oleh Derderian, semua dia mengakui Acarya. Jadi kalau Acarya itu, kalau ketemu dengan mereka, bertemu gagah dia. Padahal orang Singapura. Singapura itu kan kecil negaranya. Ya, dibandingkan dengan Indonesia. Dibandingkan di negara ASEAN. Dia bersuara lantang tentang ASEAN, tentang bagaimana security community. Gara-gara dia juga. Ya. Global International Relation, Global South, banyak yang disuarakan oleh Amitabh Acharya. Indonesia mana HI-nya? Hei, jangan tidur. Nah, di situ kita malu sendiri kalau di situ. Refleksi buat diri sendiri. Jadi saya di AIHI selalu menggaungkan itu. Tapi jangan ke saya lah, saya udah tua gitu. Tapi ke yang muda-muda, kalian harus bisa membangkitkan. Harus ada yang ikut Global Voice. Gimana caranya, Pak? Nah, ini tipnya. Kita ikuti Acarya. Acarya itu apa? Dia nggak pernah, dia confidence. Seorang HI, seorang international relationist, dia akui bahwa dia di negara berkembang, tapi apa yang terjadi? Dia karena pertama komunikasi. Bahasa Inggrisnya udah melampaui. Ya, kalau saya beletuk. Tapi please, kalau ada orang-orang yang Indonesia yang bahasa Inggrisnya bagus, harus mulai dia Global Voice. Yang kedua, dia selalu ikut di dalam komunitas internasional. Dia ikut BISA, British International Society, minimal 2 lah di dunia ini, dan ISA. Dia ikut selalu aktif.
Dia papernya kirim, proceedingnya muncul. Dan yang berikutnya adalah dia harus beredar setelah diakui oleh mereka, karena memang pendidikannya juga di sana. Apa? Nulis-nulis di jurnal yang bereputasi. Sehingga state of the art-nya ada. Sok, sekarang saya challenge kepada Anda, ada nggak orang Indonesia yang nulis di Millennium? Ada nggak orang Indonesia yang nulis di I.O., International Organization? Ada nggak orang Indonesia yang nulis di International Security? Ada nggak orang Indonesia yang nulis di European Journal of International Relations? Itu kan jurnal-jurnal top semua, tapi minim orang Indonesia, termasuk saya. Ya. Jadi kalau Mas Randy men-challenge saya, ya itulah karena kita tidak pernah ikut Global Voice. Satu dari sisi komunikasi tidak dijalin. Bahasa Inggris sekarang sudah yakin saya banyak orang Indonesia yang bahasa Inggrisnya bagus, tapi tidak Global Voice. Apa tuh Global Voice itu? 2 cirinya. 1, ikut meeting atau konferensi-konferensi mereka. Dan bukan hanya pendengar, tapi ikut berkontribusi. Yang kedua adalah dia menulis di jurnal-jurnal yang bereputasi internasional. Sebelum menjadi buku. Nah, berikutnya acara itu kan menulis buku. Bareng siapa? Buzan. Siapa orang yang tidak tahu Buzan? Gitu ya. Pasti tahu. Nah, kita harus bisa ngikuti kayak gitu. Ini mah nulis, belum apa-apa udah gagah. Wah, kita teori HI Indonesia. Wah, itu mah memuaskan diri sendiri. Harusnya yang terjadi ya tadi, menurut saya resepnya kayak begitu, Mas Randy. Itu Mas Randy, challenge saya balik. Ya, jadi. Siap, Prof. Terima kasih. Virtus, challenge tuh Virtus. Virtus itu harus menjawab itu. Virtus tanggung jawab itu dengan pertanyaannya itu. Iya, berarti kan gini, Prof. Kalau dengan cara pandang Prof Ari tadi kita terlalu apa namanya ya? Inward looking. Iya, Inward looking. Itu artinya masih prematur, Prof ya. Harusnya kita memulainya secara dialektik tuh maksudnya ya harus terlibat dalam forum-forum internasional, terus kemudian mampu menyuarakan itu gitu. Tapi jadi saya ingat sebenarnya kayak kasus Lavia Campesina itu kan sebenarnya kayak hak asasi petani itu kan dari Indonesia. Harusnya semacam Serikat Petani Indonesia, katakanlah kalau kita sebagai akademisi kan harus membackup mereka sebagai intelektual organiknya gitu. Dan betul, setuju saya. Kenapa kok yang munculnya dari negara lain? Iya. Sedih saya. Kan harusnya disebutnya jangan Lavia Campesina, tapi Black Kuwak namanya. Berarti kita kalah set terus gitu. Itu saya. Nah, itu contohnya betul kayak Mas Virtus. Gagasannya asli dari kita, tapi kenapa kok disuarakan dari orang lain? Gitu kan sedih saya. Iya. Karena mungkin ini juga, Prof ya, di kita di Indonesia para akademisi termasuk akademisi HI memang itu tadi nggak terbiasa untuk apa namanya menyertakan antara berteori, katakanlah berteori kalau memang berteori atau sebenarnya belajar teori-teori saja, tapi juga sekaligus berpraktek. Makanya untuk apa ya peristiwa-peristiwa yang sebenarnya sudah bisa masuk ke ajang yang katakanlah menyuarakan apa kepentingan kita di tingkat global, akhirnya jadi ketinggalan terus gitu. Ya. Bahkan diambil alih oleh akademisi-akademisi di luar sana yang akhirnya juga tidak menyuarakan kepentingan kita sebagai negara bangsa, gitu nggak, Prof? Betul. Sekarang saya ya, ketika di ISA, pertama nggak ada orang Indonesia. Saya juga hanya pendengar aja. Yang kedua, kita tidak pernah, yang tadi kayak Virtus, pengalaman-pengalaman kita sendiri tidak pernah bisa disuarakan di luar. Jadi harusnya praksis-praksis yang di dalam itu harusnya bisa dimunculkan keluar. Sangat banyak kita ini potensinya gitu.
Sayangnya kita tuh lebih senang menjadi konsumsi pemikiran-pemikiran barat. Termasuk saya gitu ya. Senangnya berteori dari barat dan sebagainya dan sebagainya. Ya, makanya saya sangat mengapresiasi. Coba sekarang Mas Virtus itu koperasi itu gimana caranya supaya bisa menjadi mengglobal. Itu kan HI banget gitu. Ya. Nanti ketemu dengan koperasi praksis di tempat lain dan sebagainya, tapi ada corak khusus Indonesia yang berbeda. Nah, itu harusnya bisa disuarakan. Jangan hak petani kita yang menderitanya, yang dijoliminya, tapi yang mendapatkan namanya, yang mendapatkan state of the art-nya orang lain gitu. Nah, itu yang saya sedih gitu. Ya. Jadi kita ini masih tetap ya memikirkan diri sendiri. Jadi teorinya itu hanya untuk kebutuhan kita, tapi kebutuhan kita pun tidak yang seperti digambarkan oleh Mas Virtus. Untuk kebutuhan kita harusnya, bukan untuk kebutuhan teori kita. Nah, kita itu adalah masih untuk kebutuhan teori, adalah untuk teori. Gitu. Ya, seperti disertasi nantinya gitu, ya. Yang tulis itu teori untuk teori gitu. Prof. Ari kok lama-lama kayak Robert Koch ya? Robert Koch kayak saya kali. Iya kan nggak bisa teori untuk teori gitu ya kan? Iya, teori always for someone and for some purposes kan, gitu. Iya. Jadi ya harusnya seperti itu yang kita harus gaungkan, gitu. Ya. Gitu. Itu Mas Randy. Sudah terjawab sebagian ya, gitu. Ya, baik. Terima kasih Prof. Ini Prof, sebelum menuju pertanyaan terakhir masih ada satu pertanyaan lagi Prof. Ya. Apakah Anda berharap besar untuk berkontribusi dalam perkembangan studi HI di dunia? Jika iya, kontribusi seperti apa yang Anda lakukan? Silakan Prof. Kalau dalam pemikiran yang tadi kita diskusikan, jangan harap saya itu mempunyai kontribusi secara global. Tapi secara nasional, ya. Secara nasional itu apa? Pertama, setidak-tidaknya dari sisi state of the art HI, ya walaupun dengan corak barat, saya sudah bisa menyampaikan bagaimana pemahamannya. Ya seperti tadi, saya menggugah. Hati-hati. Kalau ini implikasinya ini, kalau ini implikasinya ini. Setidak-tidaknya menggugah kita. Hikmahnya itu harus ada pada diri kita. Contoh, mempelajari realis, saya selalu bertanya, apa sih hikmahnya buat kita? Oh, kita jadi mawas diri, kita lebih waspada, ya. Bagaimanapun, kalau kita sebagai representasi dari negara, ya seperti kita seperti seolah negara. Bagaimana menghadapi orang lain dan sebagainya. Itu liberalis sama. Bagaimana pemikirannya tentang progres, itu semua punya hikmahnya kalau kita berpikir ke arah sana. Termasuk yang tadi yang kita diskusikan. Bagaimana pemikiran-pemikiran alternatif juga memberikan hikmah kepada kita. Gitu. Tapi kalau kontribusinya dalam pengertian kontribusinya nyata bahwa itu adalah memunculkan state of the art dan akhirnya katakanlah tadi di challenge-nya Mas Virtus, saya seperti Robert Koch atau saya nggak mau menjadi Robert Koch kecil, saya ingin menjadi Aribainus besar tapi nggak mungkin. Nah kita sedang mendidik nih ke depan ini menjadi orang-orang HI yang harus bisa ya di global voice gitu. Saya ingin itu, cita-cita saya, obsesi saya itu yang sampai sekarang belum kesampaian gitu. Harusnya ada gitu, ada orang yang oke lah kalian ini masih generasinya seperti saya juga, generasi yang asli masih Indonesia gitu. Tapi ke depan jangan lagi berpikir tentang Indonesia. Oke, Indonesia itu adalah tanah airku. Nasionalisme tetap harus ada, tapi dia harus sudah mulai kosmopolitan. Berpikirnya sudah memikir yang besar dan kita belum ada orang HI yang sampai sekarang itu yang seperti itu. Gitu. Seperti itu, Mas. Ya, baik. Terima kasih, Prof.
Pertanyaan terakhir ini sebenarnya opsional, Prof. Apakah berkenan jika pendengar dari channel ini ataupun pembaca dari artikel ini yang nanti akan kita bikinkan notulensinya, apakah berkenan jika nanti dihubungi oleh pembaca ataupun pendengar untuk membahas tentang great debate dalam hubungan internasional itu? Kalau berkenan, monggo diberikan emailnya saja, Prof, biar nanti berkomunikasi melalui email. Ya, mangga, silakan. Karena dengan saya mengungkapkan tentang beberapa hal tadi, terutama berihwal tentang teori dan great debate ini, tentunya ada yang tanda petik, ada yang men-challenge saya gitu ya. Nah, itulah sebetulnya perdebatan-perdebatan kecil itu bakal terjadi. Ya, contoh, saya kan selalu mengeluarkan hal-hal yang kontroversial ya, Mas Virtus. Bagi saya, awas, hati-hati. Kalau ada yang ngomong desire tentang politik luar negeri, saya coret dari desire. Karena aliran desire itu menerjemahkan foreign policy adalah kebijakan luar negeri. Nggak ada ceritanya gitu. Kalau ada yang masih pakai kata ilmu dalam penamaan HI, itu bukan desire. Karena HI di UNPAD itu hanya hubungan internasional seperti universal dan lain sebagainya, international relation talk gitu. Itu hal-hal kontroversial kan dari saya. Awas kalau itu saya teruskan ke mahasiswa saya, Prof, terkait dengan yang politik luar negeri, karena foreign policy kan memang ya tepatnya kebijakan luar negeri. Nggak ada. Biarin aja kita against dengan Kementerian Luar Negeri. Yang blow on siapa? Kita apa Kementerian Luar Negeri? Ya. Kita akademisi. Masa nerjemahinnya salah, foreign policy diketawain sama bule. Ketika ngomong, kok politik luar negeri sih? Emang ada gitu foreign politics? Kan nggak ada di referensi kita. Gitu ya. Lalu yang kedua, yang berikutnya, kan saya selalu kontroversial. Karena kita mempelajari studi keamanan dari Barry Buzan, maka dikenalilah ada food security. Jangan pernah menerjemahkannya menjadi ketahanan pangan. Sejak kapan? Itu tuh Mas Virtus yang ngaco itu. Itu para petani yang dicocor sama birokrat. No way akademisi kita. Buat apa Buzan ngomong capek-capek gitu. Security itu nggak pernah diterjemahkan ketahanan. Yang ada kita selalu menerjemahkannya adalah keamanan. Ya itu catat itu hal-hal seperti itu ya. Kalau sebagai murid saya. Iya. Siap. Hal-hal yang kontroversial yang saya selalu akan dengungkan karena memang salah kaprah di masyarakat. Ya kita harus perbaiki karena kita akademisi. Jadi kalau ini ya, penanda sebagai muridnya Prof. Ari Bainus itu yang paling harus dikenal orang adalah karena kontroversialnya, Prof ya? Iyalah. Karena dari kontroversial itu adalah sesuatu hal yang tadi memunculkan perdebatan. Ya. Dan akhirnya ya kita mencari kebenaran. Baik semantik maupun naratif. Ayo gitu. Akademisi kan bisa seperti itu. Ya. Ya. Baik, Prof. Ini Prof. Saya mengusulkan ada mata kuliah di HI unsur ini agak out of topic ya. Politik luar negeri Indonesia. Saya itu menyarankan mengubah menjadi kebijakan luar Indonesia. Enggak ada yang setuju, Prof. Jadi ya sudah. Ya. Artinya gini dong. Artinya ketika di challenge seperti itu, balik challenge. Silakan sini referensinya. Gitu dong, seperti saya. Saya kan selalu kepada Anda ketika bimbingan, mana referensinya? Karena kita nggak bisa seenak perut. Kita akademisi. Basisnya apa? Ketika ada perbedaan, baliknya ke referensi. Sejak bila kata foreign policy itu menjadi politik luar negeri, oke lah kita hargai Hatta, karena pada waktu itu masih minim konsep. Sekarang konsepnya sudah ada, dan kita menerjemahkan public policy itu sebagai kebijakan publik. Maka foreign policy itu adalah kebijakan luar negeri. Kasihan dong kalau masih tetap politik luar negeri, artinya kebijakan publik menjadi politik publik. Blow on berarti. Baik, Prof. Sederhananya gitu. Balik dong. Mas Arief jangan kalah. Ayo referensinya mana? Buka. Sama-sama. Ayo mau Roseno mau siapa pakai buka.
Ada nggak kata orang politik? Seperti itu dong, jangan mau kalah. Kita kan akademisi. Baik, Prof, untuk alamat emailnya mungkin boleh Oh ya, disebutkan. alamat emailnya arry_bainus@yahoo.com. Silakan kalau ada yang mau men-challenge saya, ada yang mengkritisi, saya open mind, nggak ada masalah. Seperti yang saya ketik di chat, mungkin Prof? Sudah benar yang saya ketik di chat? Ya, ya betul. Baik, betul Ya. ya. Ari_bainus@yahoo.com. Ari pakai Y ya, Prof ya? Ya, ya. Ya, baik. Oke, ada lagi? Virtus ada lagi? Bung Vi? Provokasinya ada lagi? Iya, saya ini sih sebenarnya balik lagi ke tadi itu yang Prof Ari bilang bahwa berbeda dengan Prof Mokhtar itu menarik sebenarnya. Jadi kalau saya boleh menerjemahkannya agak sembarangan gitu. Jadi sifat perdebatan dalam HI itu pada akhirnya kan tidak tidak menghilangkan yang sebelumnya. Artinya kan yang selalu kita temui sebenarnya sintesis aja gitu, Prof ya. Persis. Itu makanya Chris Brown dengan Steve Smith mengatakan, apa gunanya mempelajari grid debat? Gitu. Iya. Dia bilang seperti itu. Apa gunanya kita mempelajari grid debat? Maka ada yang pakai kunian, ada yang pakai ini, nggak relevan. Karena betul kata Virtus, ada antitesis, ada sintesis, ada tesis, ada antitesis, ada sintesis, terus seperti itu. Dialektikanya kalah. Kalau menggunakan kacamata Hegel, itu terus seperti itu, terus. Gitu. Jadi nggak pernah ada berhentinya. Kalau kunian itu ada berhentinya. Ketika dia di-challenge, ada paradigm shift, jadi normal science yang baru, sudah normal science yang lama hilang. Kan nggak bisa begitu. Realis nggak pernah mati, liberalis nggak pernah mati. Ya itulah saya bedanya dengan Prof Mokhtar, tapi nggak apa-apa gitu. Ya, Dapa Mokhtar juga nulisnya bukunya udah lama, tahun 80-an. Gitu. Kita nunggu bukunya Prof Ari sebenarnya. Oh, ya itulah. Kalau bukunya saya itu nanti kalian yang nulisnya. Karena apa? Karena mahasiswa saya. Gitu. Jadi gini, betul. Pemikiran-pemikiran saya tuh gali oleh kalian, ya, seperti gini gitu. Lalu ditulis. Kalau saya sendiri udah tanda petik ya, nggak punya waktu ngetik juga sudah sulit. Tapi challenge oleh Anda pemikiran-pemikiran saya sehingga bisa memunculkan menjadi satu buku. Gitu. Prof, yang kedua, Prof. Ya. Yang historical sosiologi tadi itu pasti kan ngegelitik ke situ tuh. Lanjut. Iya kan kalau di teori kritis itu saya ingat soal bahwa historisitas itu memang hal yang seharusnya ada gitu kan. Robert Koch selalu gelisah soal itu ya, karena yang kedua juga bahwa ternyata yang selama ini terjadi di HI yang terlalu international minded, terus kemudian yang di dalam negara sendiri secara domestik ketinggalan lah kita bahas, kan itu juga jadi concern-nya Robert Koch juga ketika yang diabaikan. Nah, yang saya temui justru ketika saya mencoba menyuarakan hal-hal yang seperti itu, artinya kan ketika negara itu jangan dipahami sebagai sesuatu yang sudah jadi, tetapi negara itu kalau menurut Robert Koch kan harus selalu dilihat sebenarnya formasi yang aktual, baik saat ini maupun secara historis itu seperti apa gitu. Jadi, tapi kan ternyata di kita, khususnya di Indonesia sendiri, untuk membicarakan hal yang seperti itu tuh ternyata masih dianggap sesuatu yang baru atau aneh, bahkan HI kok gitu sih gitu. Malah seperti itu yang saya temui, Prof. Persis. Saya membimbing beberapa orang dengan cara critical theory, termasuk kakak kelas Anda tuh, si Popeye, ya, termasuk Virtus. Selalu mengatakan ada orang yang nyinyir, kok HI gitu? Padahal
kalau dia betul-betul pahami konsepnya Koch, memang konsepnya Koch berbeda dengan realis, dengan liberalis, ada social force, ada form of state, ya kan beda. Jadi jangan memang konsep-konsep Marx yang dia pergunakan gitu. Jadi kalau menurut saya gitu ya, sangat aneh kalau jadi pertanyaannya adalah balik kepada dia gitu. Berarti Anda kurang pengetahuannya karena nggak ngerti critical theory kalau dengan demikian. Gitu. Seperti itu. Padahal kalau mau kafah gitu ya, harus belajar gitu. Pertama, variannya kan banyak critical theory itu. Jadi bukan tunggal seperti Koch. Yang modelnya mazhab Frankfurt. Belum ditarik ke atas. Ditarik ke atas adalah yang mempelajari tentang historical materialism di dalam HI itu banyak. Ya, ada Rosenberg, ya. Justin Rosenberg. Iya. Itu kan banyak. Jadi variannya banyak. Jadi jangan kalau kita hanya berbicara tentang apalagi berbicara tentang civil society. Kan Rosenberg itu mengaitkannya dengan civil society. Iya. Mereka akan mengernyit ini HI gitu. Saya pusing dah kalau udah mikir seperti itu. Contoh saja ya, kemarin saya membimbing salah seorang meneliti tentang keamanan lingkungan dan keamanan manusia di daerah aliran sungai Citarum. Mana HI-nya katanya? Ya astagfirullahaladzim. Masa saya menjelaskan bahwa hak asasi manusia itu emang aslinya dari Indonesia gitu? Kan dari Immanuel Kant. Aduh, capek deh kalau saya udah ngomong begitu. Jadi hak itu masih di kepalanya itu masih inside outside. Ya susah. HI-nya nggak nyekruk dengan saya. Gitu. Makanya saya cenderung kayak tadi ngobrol dengan Mas Andrik masih bisa, dengan Mas Virtus saya masih bisa gitu. Ya harusnya kayak begitu, nggak bisa. Kecuali kalau sudah mendeklar dirinya seperti Waltz. Silakan. Bahwa saya ini adalah seorang neorealis. Clear buat saya. Gitu. Tapi dengan catatan konsisten ya. Gitu. Kalau saya begitu orangnya. Oke. Tapi bagi saya belum bisa menetapkan saya mau ke arah mana. Saya hanya menyukai, saya menyebut ya. Saya menyukai dua teori. Di mana-mana saya sebut. Satu yang saya suka English School, yang satu saya critical theory saya suka. Bukan apa-apa. Mereka itu menggunakan middle way, jalan tengah gitu. Kenapa saya sukanya gitu. Itu aja. Bukan karena critical theory turunan dari Marx lalu English School turunan dari Inggris, enggak begitu. Karena suka middle way-nya aja. Prof, mohon maaf Prof. Ini tadi sebenarnya saya udah nyimpan pertanyaan itu Prof. Karena kebetulan Prof membahas, jadi saya keingat dengan pertanyaan-pertanyaan saya nih Prof. Sebenarnya saya ingin bertanya itu ketika awal Prof Ari itu belajar HI itu pemikiran seperti apa yang membuat Prof tertarik, misalnya entah itu realis kah, liberal kah, Marx kah, atau apalah itu, gitu kan? Kemudian tokoh pemikiran yang dikagumi itu siapa ketika awal-awal itu? Nah, mengapa tokoh tersebut? Apa pemikiran yang membuat Prof tertarik dengan pemikir itu? Oke, pertama adalah saya turunan langsung dari almarhum Suwardi Wiryaatmaja. Beliau itu founding father HI Unpad. HI di Bandung lah, karena Unpad semuanya beliau yang menelurkan. Beliau itu adalah lulusan UGM, ya, dan beliau tuh satu-satunya master yang lulusan dari SAIS, School Advance of International Studies di John Hopkins. Jadi ketika saya belajar dengan beliau, itulah saya mulai suka dengan teori. Karena beliau orangnya teori. Sayangnya, bukunya masih coraknya realis semua yang dijejalin ke saya. Dari mulai Morgenthau, semua dijejalin ke saya. Ya, akhirnya saya suka tentang teori. Walaupun teorinya masih tetap realis. Nah, itu belum membuka diri saya. Ya. Ketika saya sekolah keluar,
Nah, itu menikmati sekali ya. Menikmati sekali dalam pengertian beragam pemikiran banyak ternyata. Jadi selama ini saya kacamata kuda gitu. Mulai saya membuka diri ya tadi belajar tentang pemikiran-pemikiran alternatif dan kebetulan pada waktu itu 93 ya saya mulai belajar itu dunia sedang mulai beranjak ke pasca Perang Dingin. Pemikiran-pemikiran alternatif itu sudah muncul. Feminis dan lain sebagainya. Semua dosen-dosennya ada semua, spesialisnya ada semua. Jadi saya belajar tuh menikmati dan bukunya asli semua. Jadi itulah membuka akhirnya cakrawala saya tentang hubungan internasional. Nah, kalau kesukaan saya tadi kenapa ke English School, saya begitu pulang ke Indonesia, jarang orang yang menulis tentang English School. Waktu tahun 99 berapa ya? 99. Belum ada orang. Baru saya ajarkan di beberapa di kelas. Critical theory, apa itu critical theory dan sebagainya. Posmo apalagi. Ya, dan sebagainya. Tapi saya udah ajarkan pada waktu itu. Nah, ketika saya belajar gitu, saya sangat mengidolakan sekali tulisan yang dari Derderian. 2 bukunya yang sangat terkenal, On Diplomasi dengan Anti-Diplomasi. Walaupun bukunya unik kalau menurut saya gitu ya. Uniknya kenapa? Ya itu karena hanya HI tapi kayak begini gitu ya. Ya itulah mulai saya bisa menemukan. Tapi atas dasar itu saya mulai mengenal, ternyata HI itu tidak positivistik melulu. Tapi juga ada alternatif yang lain dan sebagainya. Mulailah membuka gitu. Jadi kalau saya mengenal Posmo itu terutama ketika saya mempelajari Foucault dengan Derrida. Tapi ke HI-nya saya baca mulai dari Derderian sampai ke Astley dan Rob Walker. Itu semua terbaca gitu dan relatif semua mengkritisi termasuk Robert Koch mengkritisi pemikiran-pemikiran realis, neorealis terutama. Nah, itu di situ. Tapi saya senang dengan Derderian itu karena profesornya kreatif, dia kalau Anda lihat di situsnya gitu ya. Dia buat situs podcastnya, saya nggak bisa ngikuti bagaimana audio visualnya dan luar biasa. Ya, dia mempunyai beberapa situs yang menarik kalau menurut saya tapi untuk orang AI dia akan pusing sendiri emang AI kayak begini gitu ya dan seperti itu. Jadi kepalanya masih konvensional. Nah, jadi ya itulah ya yang mewarnai saya sampai sekarang gitu ya. Termasuk akhirnya karena saya idola profesor itu, anak saya yang pertama akhirnya namanya Derderian. Itu. Saya abadikan. Oke. Kecintaan HI saya kepada anak saya. Luar biasa itu, Bro. Bisa menginspirasi Virtus untuk nambah anak dengan namanya Maxian gitu ya. Nanti nama anaknya Nicholas Onuf atau Robert. Oke, jadi baru di forum ini ya ketahuan sebenarnya Prof. Ari itu Derderianis gitu ya. Enggak juga. Setelah itu saya membaca berikutnya, ya saya lebih menyukai. Derderian itu kan terinspirasi dari English School. Karena gurunya itu head label dia. Walaupun head label sendiri bingung. Kamu mau nulis HI kok kayak begini gitu. Ya tapi karena dia pintarnya Derderian ya akhirnya lulus juga gitu ya. Hebat dia. Dan akhirnya mengembangkan Posmo di Amerika. Makanya Posmo itu selalu berkaitan dengan English School. Ada satu kata kuncinya yang sama. Ya. Yaitu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan idea. Yaitu idea. Sama kan English School itu juga berpikirnya bukan hanya yang materi. Apalagi dengan cara Virtus dengan yang materi gitu, materialism, tapi enggak gitu ya. Tapi caranya dengan idea gitu. Tapi kan Robert sama yang idea karena dia turunan dari Gramsci.
Iya, iya. Dia mengkritisi, merevisi. Karena Marx menggunakan yang materi dengan base-nya ekonomi, sedangkan Gramsci lebih titik tekannya ke superstruktur, di mana di dalamnya ada ide. Makanya hegemoninya berbeda dengan realis. Iya, Hegemoninya titik tekannya ke sosial budaya. iya. Ya, seperti hari ini kita temukan lifestyle kita gaya Amerika, nontonnya nonton Amerika, Hollywood gitu ya. Ya kan kita gitu, menyenangi mall dan sebagainya, itu kan dikritik oleh Virtus tuh gitu. Kontra hegemoni jadinya Virtus. Iya. Oke, cukup mungkin kita cukupkan. Ada lagi pertanyaan? Penasaran? Silakan. Virtus, Jadi sudah cukup provokasinya? Iya, jadi guru kita kan ternyata ketemu. Pertama Prof. Mohtar, kedua Prof. Ari Bainus gitu ya. Yang berikutnya mungkin Prof. Andrik ini harus diundang. Iya, ini. yang ketiga Prof. Andrik. Kalau Prof. saya inginnya kita diskusi. Jadi ada saya, ada Mas Andrik, ada saya, ada Mas Mohtar. Nggak apa-apa. Nggak akan. Kalau akademis itu nggak boleh ada yang losing face. Biasa aja gitu. Saya juga nggak kehilangan muka apa-apa gitu. Dengan Mas Andrik cari temanya yang kira-kira posmo gitu ya. Yeah. Baik. Itu sebenarnya sudah ada pikiran Prof untuk ke situ, dan temanya gambaran kasarnya sih sudah ada. Cuma tinggal menunggu waktu saja, Prof. Mudah-mudahan cukup panas, dan siapa tahu kalau kita blasting di asosiasi gitu ya, mungkin ada juga yang tertarik menonton gitu ya. Tapi coba deh nanti dikondisikan dulu dengan Prof. Andrik, kita bahas temanya dengan tim juga gitu kan. Kita siapkan waktunya menyesuaikan dengan para guru besar lainnya, mudah-mudahan bisa terrealisasikan. Amin. Amin. Ya, apa-apa. Ini kayaknya saya bakal dapat tugas tambahan ini, Prof. Oh iya, jelas. Apa tuh? Suruh memprovokasi Aihi. Ya nggak apa-apa, itu kan tugasnya. Kalau kita itu harus selalu saling memprovokasi gitu. Jadi, supaya terus berkembang. Coba kalau nggak ada kalian yang mempunyai gagasan seperti ini, kan nggak akan ada orang yang terprovokasi. Kalau saya nggak ngomong, mungkin nggak ada orang yang terprovokasi. Jadi semua harus begitu. Daripada kita ini saling mendiamkan, ya kayak tadi. Saya paling senang nanti di challenge misalnya sama Mas siapa tuh yang siapa tuh yang Pak Mas Rosidin. Oh iya. Mas Rosidin, politik luar negeri. Challenge sama saya, yuk buktikan. Sini. Paling saya begitu nanti. Tulisan-tulisannya, ayo seperti itu. Nggak apa-apa, kita nggak losing face. Kalau saya kalah juga nggak apa-apa, saya akui gitu. Di dunia ilmu itu seperti itu. Harus jujur, bohong tidak boleh, gitu. Itu aja. Salah itu nggak apa-apa, gitu. Itu aja, tapi nggak boleh bohong. Siap, Prof. Siap, Bro. Wah, ini udah bisa jadi titik tolak nih HI-ID nih biar semakin eksis ini. Iya, dalam HI Indonesia. Amin. Ini HI-ID cuma kami bertiga nih loh, Prof, yang menggawangi nih. Diawali dari Mas Randy nih. Apa-apa, Mas Randy ajak teman-teman yang lain. Jadi kan kalian udah doktor, ada kandidat doktor satu nih. Kita cepetin doktornya supaya tambah rame gitu. Jadi saya ingin desainer itu betul-betul memberikan warna ke HI Indonesia. Bukan hanya dari sisi organisasi, tapi dari sisi pemikiran. Gitu. Ada pemikiran-pemikiran alternatif ya. Ya kayak tadi Mas Virtus terus aja lanjut terus di sisi itu, tapi kontribusi ke yang lain. Gitu. Yang lain juga sama. Nah kayak begitu kalau menurut saya. Oke, Prof. Oke, kita cukupkan. Halo semuanya, saya Ari Bainus dari Hubungan Internasional Unpad untuk Hubungan Internasional Indonesia. Salam hubungan internasional. Terima kasih.